Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri SPDI, guru SMA Negeri 1 Lembah Melintang. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan praktek PPL 2 dalam konseling kelompok yang terdiri dari peserta didik ataupun konselingnya 8 orang peserta didik. Yang dibahas permasalahannya adalah tentang strategi belajar dalam PPG Angkatan 1 Universitas Negeri Padang tahun 2022. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Ya, masuk anak Pak. Ya. Dah, masuk. Yang lainnya mana? Waalaikumsalam. Masuk. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat semuanya. Tujuan kita dipanggil di sini tidak lain adalah kita mau melaksanakan kegiatan konseling kelompok, gitu kan? Dan kelompok, gitu kan? Supaya menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Tentu kita terlebih dahulu berdoa dulu ya. Jadi berdoa kita dulu. Bapak serahkan kepada Uda aja dulu memimpin doa kita ya. Silakan Bapak Uda. Sebelum kita memulai konseling kelompok kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita lebih lanjut, tentu antara anak Bapak ini mungkin sebagian sudah kenal dekat, sebagian mungkin belum kenal terlalu dekat gitu kan. Alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalan lebih dahulu. Mulai dari Bapak sendiri adalah guru BK kita di SMA Negeri 1 Lembah Melintang ini, yakni Bapak Andri. Fazul Afwan, sebelah kiri saya ada Pak Andri, Kak Huda, Kak Ayat, Didik, Kak Fikri, Kak Ki, Kak Sakum, dan Kak Rosi. Ya, bimbingan dan konseling itu ada yang namanya adalah berbentuk layanan bimbingan konseling kelompok, ada yang konseling individual, ada bimbingan kelompok gitu. Jadi macam layanan yang diberikan oleh bimbingan dan konseling itu sendiri. Sekarang yang dinamakan di antara itu tadi ada konseling kelompok. Konseling kelompok ini adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dari berbagai individu atau dinamakan suatu kelompok kegiatan gitu, disanakan secara berkelompok. Yang akan dibicarakan nanti di situ adalah tentu ada ujung atau manfaat dan tujuannya ya. Tujuannya adalah kegiatan konseling kelompok ini tidak lain adalah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh konseli ataupun peserta didik itu sendiri per individu gitu. Tapi secara penyelesaiannya adalah cara berkelompok gitu. Kemudian kegiatan konseling kelompok ini tentu ada rambu-rambunya gitu. Tentu ada azas-azasnya yang harus kita pegang gitu. Yang pertama sekali adalah azas kerahasiaan. Jadi azas kerahasiaan ini adalah suatu azas yang harus kita pegang dari masing-masing kita dalam kelompok ini, termasuk Bapak sendiri. Memang betul-betul apapun yang kita bicarakan di kelompok ini, apapun datanya ataupun keterangan yang akan kita pecahkan di sini tidak layak dan tidak patut diketahui oleh orang lain di luar dari anggota kelompok kita ini. Kemudian ada juga azas kesukarelaan. Kemudian ada juga azas kenormatifan. Jadi kegiatan kelompok kita ini nanti memang harus didasari oleh norma-norma yang ada gitu. Janji konseling kelompok. Janji konseling kelompok. Saya berjanji. Saya berjanji. Insya Allah sanggup. Insya Allah sanggup. Dan menerima. Dan menerima. Memelihara. Memelihara. Menjaga. Dan merahasiakan. Dan merahasiakan. Segala data. Atau keterangan. Yang saya terima. Baik itu dari saya. Maupun dari siapapun juga.
maupun dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak boleh dan layak untuk diketahui oleh orang lain. Mulai dari Bapak ya. 1, 2, up. 4, 5, up. 6, up. Salah. Saya akan duduk. Nggak bisa ikut main lagi kan? Kita mulai lagi sekali lagi. 1, 2, up. 4, 5, up. 6. Salah juga kan? Berarti pecah juga konsentrasi si Rosi ini. Kira-kira ada lagi yang mau dipertanyakan sebelum kita lebih lanjut? Kira-kira udah bisa kita lanjutkan konseling kita kelompok kita ini kira-kira? Udah bisa kita lanjutkan? Bisa ya? Nah, bisa. Berarti kalau sudah, tentu di antara kita ini, di dalam kelompok ini, yang namanya kita manusia biasa, tentu tidak luput dari permasalahan-permasalahan ya. Tidak luput dari Bapak menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri masing-masing. Siapa yang lebih dulu untuk menyampaikan permasalahan? Silahkan anak Bapak. Siapa kira-kira? Oh, si Huda langsung. Ayo, silahkan Huda. Apa permasalahannya? Jadi permasalahan yang sering saya alami terutama di dalam proses pembelajaran itu ketika guru itu menerangkan materi, tetapi cara ataupun metodenya itu tidak sesuai dengan strategi ataupun gaya belajar kita, Pak. Iya. Jadi guru itu cara menerangkannya terlalu monoton atau tidak diselingi dengan cara-cara ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Sehingga saya sebagai siswa yang tidak sesuai dengan metode yang diberikan oleh guru tersebut, merasa kurang sesuai dengan cara ataupun penyampaian guru tersebut. Jadi sebaiknya harus diseling-selingi, Pak. Silakan Hayat. Pak, izin Pak. Ya, silakan. Pak, yang saya alami atau yang saya rasakan selama ini dalam pembelajaran itu baik di lokal, gurunya ini Pak menerangkan kayak bercerita atau berpidato lah Pak. Kayak bercerita dan berpidato ya. Silakan Didik lagi. Untuk masalah saya yaitu Pak, saya lumayan sulit gitu Pak pelajaran matematika gitu Pak. Matematika ya. Metode belajar saya yang kurang atau emang gaya belajar guru yang tidak sesuai dengan saya ataupun emang saya yang tidak memahaminya gitu. Saya masih bingung gitu. Jadi di bidang studi matematika ya, terutama matematika. Lebih lanjut lagi si anak Bapak. Iya silakan. Masalah saya yang dimana saya itu sedikit sedikit kecewa terus sedikit berpikir kok guru saya itu tidak paham dengan siswanya, tidak paham dengan muridnya, yang mana ketika dia tidak paham dengan siswanya, dia hanya menerangkan suatu metode pelajaran Pak. Mungkin seperti mana kan mungkin saya Pak metode bacaan itu lebih saya kinestetik, praktek atau ada gerakan gitu ya, iya. Materi atau teori terus langsung dipraktekkan Pak. Sedangkan guru saya ini kebanyakan kebanyakan berbicara, praktek. Terus lagi Pak, seperti apa Pak? Sekarang kan kita itu teknologi semua maju Pak. Iya. Jadi di mana guru ini dituntut untuk kreatif dan masuk Pak dalam membimbing pelajaran. Iya. Sedangkan guru saya di kelas itu kadang-kadang Pak hanya menggunakan satu metode yang mana hanya berbicara, metode berbicara Pak. Kadang-kadang kan harapan kita guru ini bisa menggunakan metode yang lebih efektif, yang lebih efisien, contoh seperti membawa infokus, membawa laptop Pak. Kadang kan dia menjelaskan materi langsung dipertunjukkan contohnya Pak, mungkin di laptopnya mungkin seperti ini. Iya. Sayat ya. Belajarnya kan ibu guru ini masuk ke kelas belajar cara pidato. Oh, pidato atau ceramah ya? Notor. Siswa ini belum mengerti dengan cara tampilan video atau PowerPoint. Iya. Yang menonjol sama saya Pak, cara belajarnya itu ke estetik. Iya, berarti ada prakteknya atau ada geraknya gitu ya. Pak yang mempunyai gaya belajar yang berbeda Pak. Yang berbeda ya. Jadi, Terus sebagian dari teman-teman ini ada yang visual, ada yang auditory ya, ada yang kinestetik ya. Gurunya ya. Yang mana ini Pak? Guru harus paham dengan siswanya. Sebelum ditempatkan, guru harus melakukan apakah siswanya ini mempunyai metode belajar seperti ini atau mungkin lebih condong ke sini. Jadi ketika sudah diadakan tes dan dapat hasilnya, jadi guru bisa menempatkan Pak. Jadi guru pun nggak bingung-bingung. Jadi mungkin satu kelas contoh 10-1 Pak. Dia metode 10-1 ini lebih condong ke visual. Jadi di 10-1 ini diletakkan orang-orang yang cara belajarnya itu dengan metode visual Pak. Terus guru 2 contoh
baca dengan perspektif. Yang dikatakan ayat tadi bagus, diselang-selingi, tetapi masih ada kita lihat kelemahannya di situ. Oleh karena itu, kelemahan daripada yang itu, itulah yang kita perbaiki. Tadi kan kelemahannya itu masih ada sebagian kecil, sebagian daripada siswa di kelas itu yang masih merasa terasingkan, masih merasa terkesampingkan karena mereka berbeda cara belajarnya dengan sebagian besar yang ada di kelas itu. Kemudian ada tambahan lagi yang disampaikan oleh si Rozi atau si Didi sebelum ada pertanyaan. Tadi ada pertanyaan berdua ini. Agak-agak apa juga tadi pertanyaan. Entah apa pertanyaannya nanti siapa kita suruh menjawabnya ya. Siapa tahu nanti tidak terjawab oleh Bapak kan. Nah, tentu kita yang bersama-sama di kelompok ini untuk menjawabnya ya. Siapa tahu paham pula kita apa yang dipertanyakan gitu. Itulah gunanya konsen kelompok ini saling memberikan solusi dan pendapat masing-masing. Gitu. Silahkan ada yang mau ditambahkan? Iya silahkan. Jadi kan saya ingin menambahkan sedikit yang disampaikan oleh Bang Huda tadi, Pak. Iya. Kan tadi Bang Huda bicara katanya kita kan masing-masing siswa ini mempunyai metode belajar masing-masing, Pak. Iya. Jadi setiap metode belajar masing-masing ini tentu kita juga sudah berusaha untuk menyamakan metode belajar kita dengan metode belajarnya guru dan teman-teman yang lain. Panjang, perjalanan kita masih jauh. Iya. Nah, itulah perlunya dari dini harusnya, dari kita waktu SD, SMP, itu harus kita tahu bagaimana strategi belajar kita. Walaupun sekarang kita ibaratkan itu sudah pas kita di SMA ini itu sudah agak terlambat ya Pak. Kita mengetahui bagaimana strategi belajar kita, tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Itulah gambarannya Pak. Sekian, terima kasih. Kesimpulan daripada anak Bapak semuanya bagus-bagus semuanya. Berarti anak Bapak memang hebat semuanya ya. Semua kita diciptakan oleh Allah. Boleh Bapak sampaikan tambahan ya. Kita diciptakan ini kan makhluk yang sangat sempurna itu, sangat sempurna. Karena dilebihkan akal pikiran. Walaupun dilebihkan akal pikiran, yang kita ini sebagai makhluknya manusia namanya itu berbeda-beda ya, berbeda-beda kemampuannya, berbeda-beda kepribadiannya gitu. Kemudian sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, tentu ada satu lagi maunya bagaimana pendapatnya tentang kegiatan kita ini, atau pesan dan kesannya seperti ini, yang saya rasakan seperti ini, itu umpama ya. Silahkan anak Bapak, si Didi lah ya, coba Didi. Ya mungkin lah setelah kita mengungkapkan masalah kita malah makin panik. Makin parah ya, makin parah penyakit nih, berat penyakit ini ya. Iya. Iya. Berarti tidak sesuai dosis nama itu, bertambah penyakit kan? Ya, berdosis kan? Ya. Iya, betul, ada nilai positifnya lah ya dari pertemuan kita ini ya. Ada yang mau dilaksanakan, ada yang mau diambil lah ya. Diambil dari pertemuan ini gitu, untuk diterapkan untuk pembelajaran berikutnya. Itu ya menurut Didi ya. Berarti dari sekian kesimpulan-kesimpulan dan juga harapan dan kesan gitu yang dirasakan sudah bisa kita pahami ya. Berarti kegiatan konseling kelompok kita ini ada manfaatnya gitu. Jadi untuk kedepannya, untuk permasalahan konseling kelompok ini bisa kita lanjutkan lagi di lain waktu, bisa kita tentukan waktunya hari yang sama, jam yang sama bisa juga. Nah, jadi mungkin itu yang dapat kita apakan. Tapi sebelum ini nanti Bapak akan membagikan apa ya? Membagikan LKPD kita. Isikan oleh anak-anak Bapak. Di situ tuangkanlah apa yang terpikir oleh anak Bapak tentang kegiatan kita ini. Apa yang dirasakan dan segala macam di sana ya. Lembaran kerjanya ini lembar kerja peserta didik setelah melaksanakan konseling kelompok. Bagikan dulu. Kan satu-satu per orang. Isi aja itu nanti. Sesuai dengan nama dan kelasnya ya. Dah sambil anak-anak Bapak mengisi lembaran kerjanya, Bapak akhiri kegiatan kita ini. Kita ada pertemuan berikutnya dengan hari yang sama saja ya, dengan hari yang sama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini, kegiatan kita ini berlanjut dengan baik nantinya, kemudian bernilai ibadah bagi kita semua, dan kemudian permasalahan-permasalahan kita ini terentaskan maunya gitu. Jangan
dengan ada juga lagi permasalahan hal yang menghambat daripada perkembangan tentang pembelajaran kita di sekolah kita ini. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi